Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Kau berikan bagi kami, untuk kami duduk diam mendengar firman-Mu. Berbicara kepada kami siap mendengar firman. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saya kalau khotbah duduk aja lah. Mau digeserin nggak? Nggak usah. Ya oke ya. Apa ya? Ini aja, ini kursi ini. Emang ini apa? Dingle. Bapak Ibu, terima kasih Ibu Monica. Saya kenal beliau atau sebaliknya beliau kenal saya begitu ya. Suatu saat saya mengisi retreat SMP Tunas Karya dan SMA, rupa-rupanya sangat masuk pada pikiran Ibu Fit, kepala sekolah SMP, untuk minta saya ngajar. Saya bilang, mau digaji berapa? Saya baru keluar dari sekolah yang ngasih gaji besar, bercanda itu. Sebenarnya saya udah nggak mau ngajar, karena kalau Jumat itu saya selalu khotbah di kantor-kantor. Ya, saya khotbah 4 kali, itu sama dengan lebih gaji 1 bulan itu. Kalau setiap Jumat khotbah gitu kan. Jadi kalau ngajar kan 5 hari lah gitu ya. Dan Bu Fin bilang, oke Pak Bram, kalau pas Pak Bram ada khotbah, tinggalkan aja, nanti guru lain yang gantikan. Tapi lama-lama nggak enak gitu ya. Ya udah saya keluar itu. Waktu kalau masih SMP, namanya siapa? Monica. Saya bilang itu bukan urusan saya, mau nikah atau enggak itu urusan Anda. Namanya siapa? Monica. Ya bukan urusan saya, mau nikah kayak enggak nikah kayak ya enggak. Nah sekarang kan beliau udah nikah, jadi namanya diganti harusnya. Masa mau nikah terus? Tadi katanya bagusnya dah nikah katanya. Baik. Saya sejak 8 Maret 2025 khotbah selalu pakai peci ya. Di depan orang meninggal atau di gereja saya selalu pakai peci, dan pakai pecinya itu lihat-lihat. Saya khotbah di Singapura pakai peci Melayu. Khotbah di Riau pakai tanjak namanya. Khotbah di Jawa pakai blangkon. Khotbah di Bandung pakai KDM itu, yang ikat kepala yang putih itu kan. Jadi lihat-lihat tempat. Baik, demikian firman Tuhan. Udah selesai kan? Kan mengapa saya pakai peci? Judulnya itu kan? Udah, belum. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian. Saya senang bisa jumpa dengan mantan murid saya, itu banyak yang jadi gembala, saudara ya. Jadi pengurus-pengurus gereja. Saya jadi sukacita ya, apa yang telah saya kerjakan tidak kembali dengan sia-sia. Oke, ini bisa baca semua kan? Saya pernah tanya, bisa baca? Enggak, ya udah maju dikit. Enggak juga, enggak juga. Ternyata buta huruf. Kalau buta huruf pasti nggak usah bisa baca dari dekat juga. Saya pikir nggak kelihatan. Oke, tema kita adalah bersaksi dan beraksi. Ya, kita baca Matius 5 ayat 16. Sengaja saya bikin Anda tidak perlu lihat handphone karena ayatnya udah ada di sini. Jadi kalau saya lihat khotbah, sengaja ayatnya di sini. Karena ada orang biasanya saya khotbah lihat handphone, alasannya lihat ayat padahal lihat Facebook. Ya, lihat WA gitu ya. Saya bilang, lihat ayat. Ngapain lihat ayat di handphone, di sini udah ada. Gitu. Diakalin begitu ya. Oke, baca sama-sama. 3, 4. Demikianlah hendaknya kamu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan. Bapak Ibu, ini pada ayat 13 sampai 16 itu membahas ada dua benda. Yesus bilang
Yang pertama, kamu adalah garam, dan yang kedua, kamu adalah terang. Tapi untuk menghemat waktu, yaitu saya bahasnya hanya yang terang ya. Jadi sebenarnya hampir sama. Garam kalau menjadi tawar, dibuang dan diinjak-injak orang. Tidak berfungsi istilahnya. Demikian juga terang. Terang itu jangan diletakkan di bawah gantang. Apa itu gantang? Gantang itu takaran. Kalau saudara beli beras, itu kan ada literan itu ya. Yang diginiin gitu ya. Ya kan? Nah, kira-kira seperti itu, tapi waktu itu bentuknya kayak kendi gitu. Jadi kalau terang, lilin dimasukkan atau diletakkan di bawah gantang, lama-lama akan mati. Ya, sama aja garam kalau dibiarin kayak ini menjadi tawar dan dibuang orang. Ya oke. Tuh. Ini model baru, jadi tinggal saya giniin. Mana ini orangnya? Begitu kan? Oke. Terang itu Kristus kebenaran. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus pernah berkata ya, Yohanes 8:12, akulah terang dunia. Oke, klik. Next. Nah, kita bicara soal cahaya di alam semesta. Kita akan pelajari sumber cahaya alam semesta. Bintang itu bersinar atau tidak? Jangan lihat muka saya. Emang wajah saya lembar jawaban. Percaya? Bulan? Bersinar sama percaya podo bae. Kayak piye ya? Bintang sama bulan sama percaya? Enggak. Kalau bulan? Bulan, tapi kita lihat terang itu. Kalau bulan itu memantulkan cahaya. Kalau bintang memang bercahaya. Bintang itu ya, kalau dipelajari ada yang sebenarnya lebih gede energinya dari matahari. Cuman karena jaraknya jauh, jadi kalah dengan sepertinya matahari lebih terang gitu. Ya, ini ilmu pengetahuan. Bintang menghasilkan cahayanya sendiri melalui proses fusi nuklir di dalam intinya. Ya. Nah, kalau planet dan benda angkasa lain kelihatan bersinar, itu bukan bersinar tapi apa? Memantulkan cahaya. Mereka tidak menghasilkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya dari bintang terdekat. Matahari bisa dikatakan juga bintang. Ya. Dan itu dekat dengan bumi. Nah, bintang bisa tidak bersinar lagi atau mati. Setiap bintang memiliki siklus hidup. Ketika bahan bakarnya habis, bintang dapat menjadi redup, mendingin, dan akhirnya mati. Nah, cahaya mengajarkan kita tentang sumber, pantulan, dan tujuan hidup. Kita bersinar ketika berhubungan dengan sumber kebenaran yang sejati. Yesus tidak pernah berkata, jadilah terang. Yesus berkata, kamu adalah terang. Jadi, jangan berusaha menjadi terang ya, capek. Menjadi teladan capek. Kita itu adalah terang. Masalahnya berfungsi enggak? Kita sebagai terang itu, masalahnya di situ. Kalau tidak berfungsi, diletakkan di bawah gantang, ya mati, habis. Seperti garam. Garam berfungsi enggak? Karena kalau garam tidak berfungsi, menjadi tawar, lalu dibuang dan diinjak-injak orang. Oke, next. Bintang bisa redup atau mati. Kenapa? Hidrogennya itu habis.
Bisa juga terhalang debu kosmik ya. Udah yang ini nggak usah dipikirin lah, udah tua kita ini nggak usah belajar. Pokoknya ya aja lah gitu pusing. Ini untuk anak-anak SMA oke lah. Ya. Nanti pulang apa itu kosmik? Bukan kosmetik ya, lain lagi itu. FIFA 12 ya, ibu pakai dulu FIFA 12. Atau FIFA 13. Masih ada nggak sih FIFA 12? Masih ada ya? Oke ya. Baca Matius 6 ayat 23, 34. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Hati-hati ya. Kalau terang di dalam kita itu udah gelap, betapa gelapnya itu. Seperti kan cerita kalau iblis keluar, masuk lagi, akan lebih parah. Gitu. Ya kan begitu, kalau kita sakit, sembuh ya, itu akan lebih parah lagi kalau sakit yang sama. Ya, mediumnya lebih besar. Oke, lanjut. Nah, di Alkitab ada namanya Demas. Demas itu ditulis oleh Alkitab hanya 3 kali. Ini untuk Bapak Ibu yang seusia saya ngomongnya begini, 3 kali. Tapi kalau anak-anaknya Ibu Monica, Pak Rudi, saya bilang ada 3 kali. Kan beda kan gitu. Ya, ada cuma 3 kali nama Demas tercatat di Alkitab. 2 kali sedang dalam pelayanan, dalam kasih Tuhan. 1 kali karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. 2 kali disebut oleh Rasul Paulus. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Berarti levelnya bagus ini Demas itu. Ya. Sampai dikenal baik sama Rasul Paulus. Ya. Di Filemon dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Ini kelasnya udah bukan kelas jemaat, kelas pelayan. Tapi akhirnya terangnya itu redup dan mati. Dan Demas mencintai dunia ini. Hati-hati untuk itu ya, klik. H hidrogen, He helium. Mengapa bisa begitu? Karena ketiadaan sumber cahaya ya. Terang itu akan menjadi gelap kalau tidak ada sumber cahaya. Hidrogen dan helium habis karena tidak diaktifkan atau difungsikan. Ya. Jadi saudara pernah ke tukang sate itu apanya itu? Arangnya. Kalau udah dipakai kan digeser-geser ya. Ya, lama-lama kenapa itu? Mati padam. Ya, demikian juga nanti kita bahas itu. Demas mengabaikan hubungan dengan Kristus. Hati-hati loh Bapak Ibu. Nanti jangan bilang saya pernah jadi terang, Bung. Tapi apakah kita tetap terus jadi terang? Maaf ya, sosial kita kan kadang-kala sombongnya ke masa lalu. Gua dulu pernah ya khotbah, 3.000 orang rebah. Padahal yang datang cuma 2.000. Yang 1.000 siapa itu yang rebah itu? Hebat loh dulu saya begini, saya begitu. Nah, kalau lihat masa-masa lalu biasanya orang tua cerita sama cucunya masa lalunya itu. Tapi sebenarnya dilihat sekarangnya itu masih bersinar atau udah redup gitu. Sebagaimana bintang tidak bercahaya tanpa proses yang menopang energinya, kehidupan rohani juga tidak dapat terus bercahaya kalau hubungan kita dengan Kristus diabaikan. Kadang-kala saya memberikan ilustrasi hidup rohani dan jasmani. Maaf, Ibu makan sehari berapa kali? 2. Itu yang kelihatan. 2 kali. Ibu? 3. Oma? 2.
Bu, sekali makan berapa piring? Nggak ada satu piring. Piring buah. Piringnya satu, tapi nasinya nggak banyak. Oke, berapa piring? Oh, jadi piring yang pecah begitu ya. Oma? Sama. Itu anak muda itu, berapa kamu? 1 sampai 2 piring. Saya bingung sama orang-orang ini kalau jawab pertanyaan saya. Sekali makan itu berapa piring? Ada yang 1, 2, salah. 1 sendok. Masa sekali makan 1 piring? Dua gitu. Yang kayak begini jangan diundang waktu nikah, jangan. Karena biaya nikah kan per piring gitu. Udah kadonya kecil lagi. Jadi sekali makan menghabiskan setengah piring. Nah, begitu yang betul. Ya, oke. Itu fisik kita. Ya, sehari 3 kali. Tapi coba kalau rohani kita, lah seminggu sekali ke gereja aja udah sombongnya minta ampun. Dengar khotbah seminggu sekali aja udah sombongnya minta ampun. Makanya ada persetujuan doa ini bagus. Saya nggak tahu kenapa saya merubah bahan khotbah. Tadinya khotbah saya membahas tentang ini seperti persekutuan doa yang lagi doa, lalu Petrus ada mukjizat, Yakobus kan dibunuh oleh Herodes. Orang-orang senang, maka mau bunuh Petrus. Tapi karena hari raya roti tak beragi, nggak boleh membunuh orang, Petrus dijaga. Mukjizat terjadi, Petrus bisa keluar dari penjara walaupun dijaga ketat. Ada 4 regu, 1 regunya 4 orang. Dan dia bisa keluar dari penjara walaupun dia diborgol. Setelah itu Petrus pergi kemana? Ke rumahnya Ibu Maria. Lagi ngapain mereka? Bikin lagi persekutuan doa. Makanya persekutuan doa begini sebenarnya berfungsi baik. Siapa tahu ada hamba-hamba Tuhan yang sedang mengalami hal-hal yang mengerikan. Tapi dengan doa-doa kita itu luar biasa. Bukan hanya menguatkan iman kita, tapi maka perlu doa untuk hamba-hamba Tuhan. Ya, oke. Klik. Berada dalam pelayanan tidak otomatis menjamin hati tetap menyala bagi Tuhan. Baca dengan menyala-nyala. 3, 4. Biarlah rohmu dan pertanyaannya bukan apakah saya pernah menyala. Dulu oke, kayak Demas kan. Demas hebat. Itu dulu. Tapi apakah kita masih menyala? Saya paling suka ya khotbah di sebuah gereja yang udah puluhan tahun. Dari tahun 83, saya khotbah di GBI Shalom di Tanjung Priok. Berarti 43 tahun yang lalu. Dan apa yang terjadi sekarang? Banyak anak-anak remajanya dan jemaatnya yang jadi gembala sidang dan buka gereja. Ya, bukan masa lalunya, tapi masa sekarangnya. Bukan pernah menyala. Pilih mana? Mantan pendeta atau mantan penjahat? Bagusan mana? Mantan pendeta atau mantan penjahat? Mantan penjahat. Karena kalau mantan penjahat, dia jadi penjahat bukan? Kalau mantan pendeta, Jadi jahat. dulunya pendeta, tapi sekarang penjahit. Iya dong. Jangan sombongkan masa lalu. Pertanyaannya adalah masih menyala enggak? Ya, saya berharap ya main musik, pimpin bujun atau apa, bukan hanya di usia sekarang aja Anda hebat. 20 tahun, 30 tahun lagi tetap semangat, itu mantap. Kita nggak usah mikirin 30 tahun lagi lah udah mati kita. Ngapain mikirin? Ya. Bukan apakah hidup saya pernah menjadi berkat, tapi apakah saya masih tetap menjadi berkat.
Teman saya dari Australia telepon saya. Pak Bram minta tolong, kenapa? Mama saya meninggal. Oh, saya nggak bisa menghidupkannya. Oh, bukan itu Pak. Ya minta tolong apa? Tolong khotbah untuk tutup peti dan kubur. Gitu. Saya bersyukur tutup petinya itu orangnya udah mati dan ngubur orangnya udah mati. Kalau masih hidup saya ketangkep polisi. Ya, penganiayaan itu namanya. Lalu akhirnya saya datang. Rupa-rupanya ibu itu dikenal sebagai orang yang baik hati, kayak di Alkitab Tabita atau Dorcas. Waktu mati banyak yang nangisin. Kita kalau bisa waktu mati banyak yang nangisin, aduh Tuhan, orang baik kok cepat mati. Jangan ada begitu kita mati, kenapa nggak dari dulu aja lu mati? Atau ketika kita mati, ada juga yang nangis. Nangis saudara. Kenapa kamu kenal dengan ibu? Enggak sih, kok nangis banget? Iya, dia pernah ngutang sama saya. Kalau mati kan lunas. Bapak Ibu, jangan berpikir kita dulu pernah menyala. Masih menyala, enggak. Jangan pernah berpikir dulu menjadi berkat. Masih menjadi berkat atau tidak. Satu sisi sih saya senang ya mendengar berita mantan murid saya yang tinggal di Australia datang ke Jakarta ngobrol dengan seorang gembala dan dia cerita sama saya. Pak Gembala itu ngomong sama saya. Ngomong apa? Mengenai saya itu. Ngomongin Bapak loh. Ya mengenai apa? Yang bagus tahu enggak? Bagus lah. Kenapa? Gereja itu berhutang dengan saya. Dengan Pak Abraham. Emang kenapa? Ini gereja berkembang maju. Itu aktivisnya itu mantan-mantan murid saya. Ya sebenarnya yang membuat gereja ini maju Pak Abraham itu. Mereka rohaninya bagus-bagus. Tapi saya bukan hanya senang itu. Sekarang itu saya tetap menjadi berkat. Nah itu pikiran saya. Jangan dulu. Nah wis tuwonge ngomongnya dulu melulu kan ya. Bahasa Inggrisnya biyen. Wong pati yang ngomong biyen ya. Iya. Jadi ingat lagunya, mengapa dulu gitu. Kau datang padaku gitu kan. Jadi jangan mikirin dulu, itu dulu. Sekarang kita masih menyala enggak? Dulu menjadi berkat. Sekarang kita masih menjadi berkat enggak? Itu pertanyaan. Yang dibawa pulang setelah kita makan tadi. Supaya makannya enggak sia-sia. Ada yang mau dibungkus? Enggak, kalau mau dibungkus saya bungkus nanti saudara. Kan saya bilangnya mau dibungkus enggak, saudara saya bungkus. Oke, klik. Jadi kalau yang pertama kan lama-lama bisa habis tuh ya sinarnya, redup dan mati. Yang kedua karena terhalangnya sumber cahaya. Terang terlihat di atas kaki dia. Nah ini gantang itu kayak begitu tuh. Terang Kristus terlihat bagi semua. Terang Kristus tidak terlihat. Untuk apa? Maka lagi pula orang tidak menyalakan pelita melalui bagantang, melainkan di atas kaki itu sehingga menaik sama. Ada sesuatu yang menghalangi kehidupan Demas sehingga terang Kristus tidak terlihat lagi melalui dirinya. Yaitu dosa. Yaitu mencintai dunia ini. Baca sama-sama. 3, 4. Jikalau orang maka tinggal pilih aja. Mencintai dunia atau mencintai Tuhan. Mencintai dunia tidak mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan kita akan meninggalkan cinta akan dunia. Itu pilihan Bapak. Ingat ya kayak timbangan. Kalau timbangan itu
di sini cinta dunia lebih berat, maka cinta Tuhannya lebih ringan. Sebaliknya, saya pernah khotbah begini. Jadi jemaat itu ya jangan suka ngeritik gembala. Banyak komplain. Jemaat yang banyak komplain, saya pastikan sedikit doa buat pendetanya. Tapi kalau jemaat banyak doa untuk pendetanya, dia akan sedikit komplain. Mengapa? Ayo, mengapa? Karena komplain dan doa kan sumbernya satu, mulut ya nggak? Ya, kalau mulutnya udah banyak untuk doa, ya komplainnya kurang kan? Paham? Ya lah. Nah, kalau mulutnya untuk lebih banyak komplain, doanya kurang kan? Nah, seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu ya. Jadi terhalang sumber cahaya. Hati-hati. Klik. Mencintai dunia, cinta uang dan materialisme. Dikit-dikit dihitung dengan uang. Bapak Ibu, ini juga hamba Tuhan harus hati-hati. Saya pernah khotbah di depan 5 orang, tapi juga pernah khotbah di depan 1.500 orang. Saya pernah khotbah yang berkatnya hanya terima kasih ya gitu. Tapi saya pernah khotbah dengan berkat yang sangat luar biasa. Saya pernah diundang retreat. Saya pikir daging ini. Nggak tahunya tahu, susah. Tapi ada di tempat retreat yang mewah. Saya pernah tidur di atas karpet. Itu lebih bagus loh daripada tidur di bawah karpet. Gatel. Lo gatel coba aja. Ya. Saya pernah tidur di atas karpet. Tapi saya juga pernah tidur di hotel yang 1 malam 5 juta. Malah saya nggak tenang. Mikirnya minta duitnya aja, setelah itu saya begadang. Lumayan itu. Pergi aja ke apa yang kopi itu apa? Starbucks gitu ya. Udah minum kopi aja kan gak nyampe 300.000. Yang 4.700.000 ya kan diselipin. Kadang tidur di hotel yang mewah ini ya. Tempat tidurnya 2 lagi. Ya saya pindah-pindah kadang ke sini kadang ke sini. Gak mau rugi. Saya pernah pelayanan naik mobil bak terbuka. Kucuk-kucuk gitu. Tapi saya pernah 2 kali naik mobil limusin. Tahu mobil limusin ya? Tergandeng gitu. Bukan, limusin tahu kan? 2 kali saya naik mobil limusin. Ya, yang luar biasa mal itu waktu saya pelayanan di Amerika gitu. Jadi, tapi bagi saya itu hanya pengalaman aja. Ya, satu saat saya diundang khotbah di sebuah gereja, saya tolak. Teman saya bilang, goblok lu. Goblok kenapa? Lu nolak ya khotbah di gereja itu? Iya, alasannya, ya khotbah cuma sekali. Berarti lu pendeta ngejar setoran. Oh enggak. Kalau saya pendeta ngejar setoran, mau nggak kamu 2 minggu lagi kita khotbah pelayanan di desa, tapi nggak ada duitnya. Dia nggak mau. Siapa yang ngejar setoran? Cara berpikirnya begini kalau saya. Kenapa saya tolak yang khotbah sekali? Dan dia bilang, tahu nggak PK-nya, persembahan kasihnya, itu 10 kali kamu khotbah di Jakarta. Saya bilang, sorry ya, lebih baik saya khotbah 10 kali. Dapat segitu daripada khotbah sekali dapat segitu. Mengapa? Duit mah nggak usah dipikirin. Orang hebat itu bukan ngejar duit, duit yang ngejar kita, itu baru hebat. Lalu saya bilang kalau saya khotbah di 10 gereja, kemungkinan orang bertobat lebih banyak, ya enggak? Daripada 1 gereja. Kemungkinan orang dikuatkan lebih banyak.
kemungkinan orang diteguhkan lebih banyak. Saya mikirnya jiwa, bukan duit. Gitu. Ya, saya pernah khotbah kok. Ya kayak ibu-ibu begini, bapak-bapak. Yang paling muda itu yang main gitar. Masa nenek-nenek main gitar parah juga kan. Itu yang hadir 12 orang. Jauh-jauh saya naik motor dari Cengkareng. Nggak apa-apa. Karena adanya di gang, jadi saya nggak naik mobil, naik motor. Nggak apa-apa. Nenek-nenek gitu, udah umur 60, paling muda umur 60. Ada 12 orang. Sambil khotbah, saya anggap mereka itu murid Yesus. Sambil khotbah saya lagi nyari, mana ya Yudas Iskariot? Nah, dari 12, satu yang mengkhianati. Haus akan pengakuan, validasi. Apa itu hedonisme? Hedonisme itu foya-foya. Hedonisme itu hidup secara duniawi. Wah, maunya yang ya mabuk-mabukan, minuman beralkohol, minuman keras. Maaf ya Bapak Ibu, pendeta nggak boleh bohong. Saya harus jujur ya. Saya harus jujur. Sampai detik ini saya masih doyan minuman keras. Yaitu es batu. Loh, minuman keras kan es batu ya nggak? Iya kan? Tapi kalau yang beralkohol udah enggak. Gitu. Kedinginan, tante. Pindah sini aja dekat saya. Malah panas malah nanti. Ya. Konsumerisme. Otaknya beli. Padahal di rumah nggak dipakai. Saya ketemu seseorang itu, apa aja dibeli. Tapi geletaknya di rumah. Begitu saya datang kasih gitu ya. Apalagi ambisi. Apalagi kompromi demi keuntungan. Salah satu jemaat saya bilang begini, di kantor saya yang baru, 80% nggak jujur karyawannya. Saya ditekan gimana ya? Saya bilang, tetap aja menjadi terang gitu. Pornografi dan hawa nafsu seksual, nenek-nenek nggak usah pikirin lah yang inilah. Itu yang di belakang aja yang dipikirin gitu. Ya. Apa masih ada nenek-nenek nonton pornografi? Enggak lah ya. Maksudnya enggak jujur kita ini. Iri hati. Budaya membandingkan. Suatu saat sang istri bilang sama suaminya, "Pak, tuh tetangga punya mobil baru. Ma, kita nggak punya duit. Kredit lah Pak, kredit." Ambil mobil baru. Lihat lagi, "Pak, tetangga TV-nya 75 inch. TV kita 12 inch, nontonnya pakai sedotan." Ganti. Apa aja gitu iri. Suaminya pintar untuk menahan supaya dia nggak iri. "Ma, itu tetangga kita, istrinya 3. Mau niru nggak?" Ya dia nggak usah deh Pak. Ya, sombong prestasi. Mengorbankan Tuhan demi apa? Kenyamanan. Hati-hati. Nah ini yang disebut mencintai dunia. Klik. Baca Ibrani 12 ayat 1b, 3, 4. Dan dosa yang dibiarkan dapat apa? Menutupi kesaksian. Matius 6, 3, 4. Jika matamu baik, teranglah seluruh. Jika matamu jahat,
Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya. Begitu. Tadi udah ya dibaca ya, Matius 6 tadi ya. Geser. Nah ini yang dari tadi kita tunggu. Kesimpulan setelah itu pulang. Kenapa nggak dari awal aja kesimpulannya? Oke. Yang pertama, kesimpulan 3, 4. Hati-hati ya, kita adalah terang. Jadi posisi kita itu terang, bukan menjadi terang. Kalau menjadi terang, belum jadi terang. Jadilah terang, udah jadi terang belum? Jadilah terang. Belum kan? Tapi kalau kamu adalah terang, berarti sudah terang. Cuman terangnya itu redup atau kenceng gitu lah ya. Ya kayak begini ya. Itu terlalu kenceng, masa lampunya sampai gambarnya salib gitu. Yang kedua, biarlah hidup kita terus apa? Di dalam gelap. 3, tetaplah dengan tindakan, bukan hanya ngomong, aksi, tapi juga reaksi. Ya, biarlah kasih Tuhan terlihat, dan terus bersaksi dan beraksi sampai banyak jiwa mengenal. Videonya ada ya? Dikirim udah belum? Coba dicek. Bapak Ibu, puji Tuhan, gereja kami berdiri gereja tahun 95. Itu di daerah Kumuh. Saya senang melayani. Dulu kenal ya Pendeta Yosia Abdi Saputra yang sedang membangun gereja besar di PIK 2. Saya waktu mudanya ngobrol. Nanti kalau udah gede mau pelayanan di orang kaya atau orang miskin gitu. Beliau bilang, saya mau pelayanan orang kaya. Kalau saya jujur ngumpul sama orang kaya agak nggak enak. Tapi kenal beberapa konglomerat kenal. Saya pernah Opa William waktu hidup Astra ya. Itu habis khotbah diajak makan gitu ya. Di ruangannya berdua aja. Nah, sekali mau, berikutnya sekretarisnya bilang, Pak habis khotbah ke ruangan bos ya. Aduh sorry saya ada acara. Saya menghindari. Saya sama orang kaya kurang gimana ya, bukan nggak suka tapi kayaknya memang habitat saya itu kayak ikan itu ya. Kalau di darat agak nggak enak ya. Enaknya di mana? Digoreng. Itu paling enak. Enaknya digoreng. Ya kan? Nah puji Tuhan, gereja kami didik untuk suka memberi, Bapak. Orang-orang susah tapi suka memberi. Jadi kami ini bikin seperti ini. Sharing is caring, dulu namanya adalah Kamis Blessing. Setiap minggu itu, coba bunyiin deh. Halo, saya Pendeta Abraham Suara, Kepala Jemaat Gereja Bethlehem Jemaat Serafim Banyumas Cengkareng. Hari ini sangat bersukacita karena sharing is caring masuk pada minggu ketiga, tahun ketiga. Minggu ketiga, tahun ketiga. Dan juga ini makanan-makanan yang akan kami bagikan. Dan sharing is caring. Pembeli tidak akan pernah membuat kekurangan, tapi justru kita akan memperkaya diri kita dengan berkat kasih Tuhan. Memberi membuat kita kelebihan melihat mereka bersukacita mendapat makanan ini. Dukung terus acara ini, Tuhan memberkati. Satunya lagi waktu kami bagi-bagi udah ya. Ada. Jadi tadi siang
belum beres sudah pada datang tuh di depan gereja. Biasanya kami yang mendatangi mereka. Kesaksian ya, satu saat istri saya melihat ada bapak, ya ada bapak-bapak di pinggir kali gitu ya. Istri saya datang nyampirin kasih makanan. Dia bilang, alhamdulillah ibu Tuhan ya. Kenapa? Saya baru doa sama Tuhan. Tuhan kirim saya makanan. Saya nggak ada makanan. Itu loh ya. Ini kayak begini itu. Itu jadi mereka itu sebenarnya masih banyak. Nanti lihat aja di YouTube ya. Di YouTube ada sharing is caring. Dan itu seminggu sekali. Kita nekat aja Bapak Ibu. Ada aja orang yang datang memberkati. Pak, titip ya Pak. Gitu ya. Kemarin tuh, aduh gimana nih. Karena sekali kegiatan 1 juta lebih lah. Ya, dari mana ya kita lakukannya aja. Pak, titip ya. Gitu. Kirim 2 juta. Ya kan minggu depannya agak aman gitu loh. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu, mereka itu betul-betul menjadi terberkati. Dan setiap tanggal 17 Agustus kami bikin bakti sosial. Ya pernah 400 paket gitu. Ya banyak aja yang memberkati. Saya titip dong 10 paket. Ada tetangga yang Buddha begitu ya. Titip dong Pak Abraham 50 paket gitu. Karena tetangga juga tahu kegiatan gereja ini bagus gitu. Ya puji Tuhan gereja sudah menjadi terang. Ya, menjadi berkat. Kapan lagi kita menjadi berkat mumpung kita masih hidup. Kalau udah mati mah menjadi berkat juga. Jadi yang tutupin peti kan dapat duit tuh, yang ngubur dapat duit. Tapi bukan kita yang ngasih duit. Terima kasih ya. Aduh, gitu enggak. Baik, jadi Bapak Ibu dukung doa ini. Saya suka sih pelayanan begini, happy begitu ya. Dulu bulan Desember pernah setiap hari 100 paket makanan tiap hari. Saya dan istri ada pelayanan di luar kota ya, kita beli makanan di kota itu dan dibagi-bagikan. Ya puji Tuhan sekarang mereka-mereka itu yang datang ke gereja. Kalau dulu kami yang datang. Ya, nanti mimpi saya adalah parkir mobil gereja, mau kasih saya meja, mereka datang duduk, jemaat yang melayani mau makan gitu. Asik kayaknya begitu ya. Jadi kayak makan orang nikah per meja begitu. Orang datang dilayani makan apa itu. Pengennya seperti itu. Tapi sementara ini kita kasih makanan yang udah kotak begitu ya. Baik, itu saja. Biarlah kita tetap menjadi terang sampai Yesus datang kedua kalinya. Ada pertanyaan? Jangan ya, udah malam. Atau ada pertanyaan? Ada Pak, apa pertanyaannya? Kapan kita selesai khotbah ini? Itu pertanyaan yang bagus. Oke, itu aja ya. Kita akan berdoa untuk tuan rumah di sini. Berdoa juga, jangan lupa setiap Anda berdoa, doakan untuk hamba Tuhan. Hamba Tuhan dimanapun juga, terutama pendeta kita, gembala kita, yang Katolik, ya pastor kita, doain. Karena siapa tahu seperti Petrus sedang mengalami persoalan yang berat. Saya pernah ngomong sama istri saya, hari apa, jam berapa, kamu lagi ngapain? Saya tiba-tiba terbangun dan berdoa untuk kamu. Terima kasih. Doa kamu itu yang menyelamatkan saya gitu. Ya jadi kadang-kadang hamba Tuhan itu kan sebagai sasaran untuk dijatuhkan ya enggak? Sasaran untuk dihancurkan. Jadi jangan banyak komplain lah sama hamba Tuhan. Doain aja. Pak Abraham, gembala saya brengsek banget. Ikutilah Daud lah. Saul itu kan brengsek. Ingin bunuh Daud. Tapi Daud bilang apa? Aku tidak mau melakukan sesuatu untuk siapa? Hamba Tuhan yang sudah
Diurapi. Kalau kita jadi pengawalnya ketawa ngakak kita. Apanya yang diurapi? Tapi yang kayak begitu urusan dia sama Tuhan lah. Ya jangan lagi kadang-kala saya dapat WA, pendeta pecat, pendeta nggak bener gini-gini. Yang kayak begitu jangan di-share lah, matiin aja gitu. Yang lebih kalau saya ikutin seperti Nehemia, begitu mendengar tembok Yerusalem itu hancur, Nehemia apa yang dilakukan? Duduk menangis, berdoa, berpuasa. Dia nggak nanya sama yang ngabarin. Itu tembok Yerusalem hancur. Siapa yang hancurin? Kenapa kok bisa hancur? Seberapa besar hancurnya? Enggak. Langsung dia duduk menangis, doa, puasa. Begitu kita dengar ada gereja yang hancur, kita dengar pendeta yang jatuh. Apa yang kita lakukan? Duduk, menangis, berdoa, berpuasa. Jangan langsung di-share kemana-mana. Gitu. Ya? Oke? Mantap Om ya. 75 tahun. 3 tahun lagi kayak merek rokok 78. Haleluya. 76. Jarum 76. Tahun depan jadi jarum 76. Oke, kita doa ya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Masa lalu adalah masa lalu. Kami ingin masa lalu menjadi berkat. Masa lalu kami menjadi garam dan terang. Dan sampai detik ini kami tetap menjadi berkat dan menjadi garam dan terang. Berkati Pak Rudi, Ibu Monica dan dua anaknya, melalui hidup mereka nama Yesus dipermuliakan. Kami boleh meninggalkan tempat ini, Yesus tetap bersama keluarga ini menopang menolong. Tuhan memberkati kami yang hadir, haus akan firman-Mu, berkati mereka. Sertai perjalanan kami sampai di rumah dan kami tetap roh kami menyala-nyala untuk Tuhan. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang kami tidak tahu sedang mengalami apapun. Tolong bantu dan sertai. Biarlah mereka tetap dikuatkan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, acaranya apa?